Oke, di video kali ini kita akan bahas nih tips menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, gimana tuh caranya? Oke, nanti kita bahas ya. Sebelumnya, yuk like, subscribe, dan share juga ya video ini. Oke, let's go, kita mulai. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita coba ke contohnya ya. Di sini misalkan ya, KPK dari 4 dan 6 itu adalah berapa? Oke, di sini kita bedah dari singkatannya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pertama ada kelipatan. Nah, kita cari kelipatan dari 4 sama kelipatan dari 6 dulu, kayak gitu ya. Oke, kelipatan 4 itu kan berapa tuh? 4 gitu kan ya, kemudian 4 tambah 4 jadi 8, kemudian 8 tambah 4, 12, dan seterusnya, kayak gitu. Bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Nah, kalau kelipatan 6 ya berarti 6, 12, 18, tambah 6, dan seterusnya. Oke, sekarang kita cari yang apa? Persekutuan. Persekutuan itu ya berarti yang samanya, kayak gitu ya. Mana aja nih yang samanya? 12, kemudian 24. Oke, nah sekarang yang dicari adalah yang terkecil. Jadi dari yang persekutuan ini, kayak gitu ya, kita cari yang terkecil. Berarti yang terkecilnya berapa? Ya 12 ini kan, ya enggak? Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah berapa? Yaitu 12. Mudah kan? Nah, ini kalau bilangannya masih kecil-kecil, kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan bilangannya udah besar? Tentu nggak mungkin kalau kita list kayak gini kan? Ya nggak? Oke, kita gunain cara yang kedua nih, yaitu cara tabel. Seperti yang FPB sebelumnya, di video yang sebelumnya ini. Kayak gitu. Oke, perhatiin deh. Misalkan, di sini kan kalau KPK dari 4 sama 6, ya udah tinggal kita kaliin aja nggak sih? Kayak 4 kali 6 itu adalah 24. Nah, bisa jadi ya, kalau misalkan sih, ini ya kedua bilangannya saling prima. Tapi kan kalau yang ini enggak nih ya. Jadinya kalau 24, itu kalau 24 kegedean, ya nggak sih? Ini salah. Bukan yang terkecil. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya karena ada faktor prima dari 4 dan 6 ini yang kehitung 2 kali. Harusnya terhitung 1 kali aja. Nah, jadi makanya dengan cara tabel, kayak gitu ya. Pertama, kedua bilangan ini bisa nggak dibagi dengan bilangan prima yang sama, kayak gitu ya. Nah, bisa nih berapa? 2 gitu kan ya. 4 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 2. Kemudian 6 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 3. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kan 2 sama 3 masih bisa dibagi nggak dengan bilangan yang sama lagi? Nggak bisa kan? Ya nggak? Ya udah, berarti ini yang udah paling sederhana, baru kita kaliin aja. Jadi untuk menentukan KPK-nya di sini adalah 2 yang ini kita kalikan dengan 2 yang ini kita kalikan dengan 3. 2 kali 2 kali 3 itu adalah 12. Sama nggak? Sama ya. 12, 12. Kayak gitu. Ya, jadi ini gara-gara apa? Gara-gara ada faktor prima yang terhitungnya 2 kali. Kayak kalau misalkan kamu kalian langsung kayak gini. Jadi harus dicek dulu ya. Siapa tahu nih ada faktor primanya yang kehitung 2 kali tersebut. Kayak gitu. Oke, yuk kita terapin di soal. Soal pertama nih, misal ya. KPK dari 12 dan 18 itu adalah berapa? Oke, kalau kamu nyoba dulu boleh ya, pause dulu aja videonya. Kalau udah selesai, klik tombol play. Oke, kita bahas ya. 12 dan 18 kayak gitu kan. Oke, pertama di sini kita cari bilangan prima gitu ya. Di sini 12 sama 18 bisa dibagi berapa tuh? Bisa kita bagi dengan 2, ya kan? 12 bagi 2 itu 6, 18 bagi 2 itu adalah 9. Nah, sekarang bisa dibagi lagi nggak? Bisa ya. Berapa? 3, gitu kan. 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu adalah 3. Nah, jadi KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3, gitu ya. Hasilnya adalah 36. Mudah kan? Oke, lanjut. Soal kedua nih. KPK dari 24 dan 28 berapa? Yuk, coba dulu ya. Pause dulu aja videonya. Oke, kita bahas 24 dan 28. Oke, bisa dibagi dengan berapa nih? Bisa dibagi 2 ya, ya nggak? 24 bagi 2 itu 12, 28 bagi 2 itu 14. Nah, sekarang masih bisa dibagi lagi? Bisa ya? Berapa? 2 juga ya. 12 bagi 2 itu 6, 14 bagi 2 itu adalah 7. Nah, 6 sama 7 udah yang paling sederhana kayak gitu ya. Ya udah, berarti di sini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 6 kali 7. Hasilnya adalah 168. Oke, lanjut. Soal ketiga nih. KPK dari 6, 8, dan 15 berapa? Nah, sekarang dari 3 bilangan, bisa nggak nentuinnya KPK menggunakan kayak tabel tadi? Bisa dong, gitu ya. Yuk, kamu coba juga dulu deh. Oke, kita bahas ya. KPK dari 6, 8, dan 15. Ada nggak bilangan di sini 6, 8, 15 dibagi dengan bilangan yang sama? Nggak ada kan? Ya nggak. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita nggak apa-apa. Kita coba dua-dua aja, kayak gitu. Misal nih, 6 sama 8, ini kan bisa dibagi 2 ya. Yaudah, kita coba bagi 2 aja dulu. Jadi, 6 dibagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4. Lalu 15 bagi 2 bisa nggak? Kan nggak bisa ya, jadi tetap 15 aja.
Kayak gitu ya. Oke, sekarang antara 3 sama 15, ya kan? 3 sama 15 ini kan semuanya bisa dibagi dengan bilangan prima si 3, ya kan? Ya udah, berarti sini 3, 3 bagi 3 itu 1. Kalau 4 kan tadi 4 bagi 3 kan nggak bisa ya, tetap aja 4. 15 bagi 3 itu adalah 5. Nah, sekarang 1, 4, 5. Udah yang paling sederhana, kayak gitu ya. Udah, berarti di sini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 1 kali 4 kali 5. Hasilnya adalah 120. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2 bilangan kayak gitu ya untuk menentukan KPK-nya, nggak masalah, kalian cek aja antara 2 dulu kayak gitu ya. Nanti yang satunya lagi ngikut kayak gitu. Yang penting pembagi yang di sini adalah bilangan prima, kayak gitu aja. Oke? Yuk, latihan nih. KPK dari 20, 24 dan 30 itu berapa? Yuk, kamu coba juga ya. Pause dulu aja videonya. Oke, kita bahas. Di sini 20, 24, dan 30. Pertama, coba kita bagi dengan 2 dulu ya. Semuanya ini bisa bagi 2. 20 bagi 2 itu 10, 24 bagi 2 itu 12, 30 bagi 2 itu 15. Nah, selanjutnya, antara 10 sama 12 nih, kita bisa bagi 2 ya. Ya nggak? 10 bagi 2 itu 5, 12 bagi 2 itu 6. 15 bagi 2 kan nggak bisa ya, tetap 15. Nah, selanjutnya, kita bagi antar siapa? Antara 5 sama 15 nih, kita bisa bagi dengan 5, gitu kan ya. 5 bagi 5 kan 1. 6 bagi 5 nggak bisa, tetap 6. Terus 15 bagi 5 itu adalah 3. Nah, terakhir, ya berarti di sini 6 sama 3 kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 itu 2, 3 bagi 3 itu adalah 1. Oke, jadi KPK-nya adalah, di sini kan udah paling sederhana ya. Yaudah, berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya 120. Gitu ya. Oke, soal terakhir nih, soal nomor 5. KPK dari 30, 40, dan 45 itu berapa? Yuk, kamu coba dulu ya. Pause dulu aja videonya. Oke, nah, untuk ini, khusus untuk ini, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nanti akan aku cek apakah benar atau salah. Oke? Sip. Nah, itu dia tips menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, tadi kita menggunakan cara tabel ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya video ini. Thank you.